di dunia, biar selamat, biar damai, biar tidak ribut, maka ikutin ajarannya Nabi Muhammad. Wali hidayatihim, untuk memberi petunjuk jalan yang benar kepada mereka, ila tariqil haqqi din wa dunya wal akhirah, baik dalam urusan agama, urusan dunia, apalagi akhirat. Kalau ikut Nabi Muhammad selamat, tapi kalau nggak mau ikut Nabi, nggak mau dengerin ikut Nabi, maka dia akan celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai para asatidzah, para alim ulama, ketua DKM masjid, para sesepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid Nurul Jannah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi hari ini tidak bubar dari sini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan dikasih kesembuhan zahiran wa batinan. Dan jika ada di antara kita yang masih memiliki hutang, mudah-mudahan dilunasi hutangnya, dilancarkan usahanya. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, keturunan yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi minta maaf gak bisa gabung sholat berjamaah. Tadi kita sholat sama saya punya teman di pom bensin, karena langsung dari Sukabumi. Sukabumi itu ya baru sampai lah. Sampai saya telepon Bang Hari, minta maaf gak bisa gabung di masjid, mungkin di jalan. Ini habis dari sini ke Sukabumi lagi. Jadi jamaah masjid Nurul Jannah dibela-belain. Kalau kita hitung-hitungan rugi. Tapi karena cinta saya kepada antum juga Masya Allah, saya berkorban untuk antum semuanya. Alhamdulillah, saya berharap mencari ridhonya Allah. Kita juga berharap mencarinya ridho Allah di dalam majelis ilmu. Karena tiada amal ibadah yang paling indah untuk di akhir zaman ini kecuali menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu di." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat dirinya, maka Allah akan membuat dia paham di dalam ilmu agama. Senang untuk ilmu agama, senang hadir majelis. Yang mana dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, "Law anna thawaba majalis al-ilmi bada'in nas laktatalu." Seandainya pahala majelis ilmu itu ditampakkan sama Allah, dikasih lihat wujudnya pahala tadi, maka niscaya manusia tadi akan saling berebut, bahkan saling bunuh-membunuh. Bukan bunuh-membunuh, maksudnya kepengen berebut untuk mendapatkan pahala tersebut. Hatta yatruka guru sukin sukoh, sehingga mereka yang memiliki usaha di toko, maksudnya pengusaha besar, mereka akan tinggalkan usahanya demi semata-mata untuk mendapatkan ilmu agama. Hatta yatruka guru jahil, sehingga mereka yang memiliki pangkat jabatan tinggi ditinggalin jabatannya semata-mata untuk mendapatkan ilmu agama.
Karena ini warisan Nabi Muhammad, warisan para nabi, warisan para rasul. Dan Nabi itu dinar wala dirham. Para nabi itu enggak mewarisi dinar wala dirham duit, tapi mereka mewariskan daripada ilmu. Suatu saat Abu Hurairah datang ke pasar melihat sahabat-sahabat itu sibuk di dalam pasarnya. Dia teriak, kalian ngapain di sini? Itu di masjid lagi bagi-bagi warisan Nabi. Maka mereka bergegas menuju ke masjid. Sampai di masjid tidak dijumpai kecuali orang lagi ngaji, orang lagi belajar. Ditanya lagi, Abu Hurairah mana? Katanya lagi bagi-bagi warisan Nabi. Kok yang kami jumpai tidak seperti kau omongkan? Kata Abu Hurairah, yang diwarisi oleh Nabi bukan dinar, bukan dirham, tapi ilmu. Apalagi di akhir zaman, ya. Akhir zaman ini Masya Allah, yang namanya ilmu agama itu nomor 10, kalau bisa nomor 1000. Padahal ilmu agama tersebut yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa Allah menciptakan, mengutus Sayyidina Muhammad? Maka dikatakan Anna Allah ba'atha Nabiya Muhammad li takmili ma'ashihim wa li hidayatihim, untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia biar selamat, biar damai, biar tidak ribut, maka ikutin ajarannya Nabi Muhammad. Wali hidayatihim, untuk memberi petunjuk jalan yang benar kepada mereka, ila tariqil haqqi din wa dunya wal akhirah, baik dalam urusan agama, urusan dunia, apalagi akhirat. Kalau ikut Nabi Muhammad selamat. Tapi kalau nggak mau ikut Nabi, nggak mau dengerin ikut Nabi, maka dia akan celaka. Kita lihat kejadian realita di akhir zaman barusan kemarin viral. Seorang komedi berasal dari Lampung, dalam candaannya yang gak lucu kalau menurut saya, dia mengatakan apa pentingnya nama Muhammad. Kalau sekarang nama Muhammad banyak kita jumpai di penjara. Kalimat ini bahaya. Siapa Muhammad yang dimaksud? Andaikan bukan namanya, bukan Nabi Muhammad, tapi nama tersebut nama agung, nama Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad, namanya bukan sembarangan. Ya, ini nggak boleh kita diamin dan harus marah sebagai umat Nabi Muhammad. Seorang nama Nabi Muhammad dihina, dikucilkan. Kita nggak boleh diam. Kalau kita beralasan Nabi aja bermaaf. Nabi ini bagi kita merupakan syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Barang siapa yang mengagungkan syiar agamanya Allah, itu merupakan takwanya hati seorang hamba. Sayyidina Muhammad itu merupakan syiar agama kita. Tanpa Nabi kita nggak kenal yang namanya Islam, betul apa enggak? Tanpa Nabi kita nggak kenal yang namanya iman. Tanpa Nabi kita nggak kenal yang namanya ibadah. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak kenal yang namanya surga. Kehidupan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas dalam hadis yang berbunyi ketika Allah bersabda kepada Nabi Isa, "Ya Isa, amin bi Muhammad." Wahai Isa, beriman kamu kepada Sayyidina Muhammad. Wa amur man adraka fi ummatik ayyuminu bi. Perintahkan kepada umatmu yang mendapatkan zamannya Nabi Muhammad agar mereka beriman kepadanya. Kalau Muhammad ma khalaqtu Adam, kalau bukan karena Muhammad aku gak akan ciptakan yang namanya Adam, apalagi kita keturunannya Adam. Kalau Muhammad ma khalaqtu jannata wal nar, kalau bukan karena Nabi Muhammad aku gak akan ciptakan yang namanya surga dan api neraka. Walaqad khalaqtu al-arsya 'alal ma'i fattaraba, aku sudah ciptakan yang namanya arsy, di atas air itu arsy bergoyang, getar. وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ. Maka aku tulis di atas arsy yang bergetar tersebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu arsy menjadi tenang, diam. Makanya kita
dalam kondisi apapun, keadaan apapun, dimanapun, baik diancam, diteror, diintimidasi, difitnah, macaklik, krisis, dan lain-lain hal-hal yang mencekam, selagi kita bersama Sayyidina Muhammad, bersama Nabi, kuat hubungan kita dengan Nabi, gak jauh, sunnahnya dihidupkan, cinta kita dikobarkan, maka Anda tidak akan goyang sebagaimana Aras tadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, ta'zim kepada Nabi Muhammad, jangan main-main dengan nama Muhammad. Ini nama gak sembarangan. Ketika ibunya Siti Aminah itu sedang hamil, datang malaikat, berkata ke malaikat, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi ummah, sesungguhnya engkau telah mengandung pemimpin daripada umat ini. Bahkan Nabi kita Muhammad bukan pemimpin umat saja, dikatakan oleh Imam Busiri, Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min 'arabin wa min 'ajami. Nabi Muhammad itu sayyidul kaunain, pemimpin dua alam, alam dunia maupun alam akhirat, pimpinannya Nabi kita Muhammad. Siapapun makhluk yang ngerasain di alam dunia ataupun di alam akhirat, maka pemimpinnya Nabi kita Muhammad. Wal fariqain min 'arab wal fariqain, Muhammadun sayyidul kaunain wal thaqalain, baik golongan manusia ataupun golongan jin, pimpinannya Nabi kita Muhammad. Wal fariqain min 'arabin wa min adami, pimpinannya dua golongan, baik golongan Arab ataupun non-Arab, ajam. Nabi Muhammad seorang pemimpin. Sayyidi hadhihi ummah, engkau telah mengandung pimpinannya umat ini, seorang pemimpin di umat ini. Wa idza wada'a al-ard ila al-ardi faquli, kalau dia sudah lahir ke dunia maka kamu katakanlah u'iduhu lil wahid, katakanlah wahai ibunya Rasulullah, aku berlindung untuk Nabi Muhammad kepada Tuhan yang Maha Esa. Wa min syarri kulli hasidin, katakanlah aku berlindung dari keburukan segala orang yang hasud terhadapnya. Wasammihi bi Muhammad, dan namakanlah dia dengan nama Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kakeknya Abdul Muthalib juga begitu. Ketika beliau ingin mengasih nama Muhammad, itu beliau mimpi keluar dari sulbi itu, punggung beliau itu rantai, yang mana rantai tersebut menghubungkan antara timur dan barat, sehingga ditafsirkan mimpinya beliau itu menunjukkan bahkan bahwa akan keluar dari sulbinya beliau seorang pemimpin yang akan diikuti penduduk timur dan barat, dan akan dipuji oleh penduduk langit dan bumi. Maka tak kalah beliau memberi nama Muhammad, itu dibawa bayinya, cucunya tersebut di depan Ka'bah, itu namakan ini Muhammad. Maka ditanya sama orang, kenapa? Masa mereka, apa yang kau beri nama kepada cucumu? Maka dinama, aku kasih nama Muhammad. Lima mereka biismin la yujad fi abaik wala fi qaumik, kenapa kau kasih nama Muhammad yang tidak ada di nama kakek-kakekmu atau di kaum-kaummu? Ya, inni arju li hadzal walad ayyuhuma ahli al-ard. Aku menginginkan, berharap bahwa cucuku ini akan dipuji, disenangi oleh penduduk bumi. Ya, akan diriwayat lagi penduduk langit dan bumi. Dan itu terbukti kalau ada belajar bahasa Arab, Muhammad ini isim maf'ul daripada kalimat hamada yuhammidu. Kalau hamida yahmadu artinya memuji. Qata'a yaqta'u, memotong. Qata'a yuqatti'u artinya banyak memotong. Hamada yuhammidu, banyak memuji Muhammad, orang yang banyak dipuji. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi namanya aja itu sudah agung, orang yang berhak dipuji. Ya, nggak boleh main-main dengan nama Muhammad, nggak boleh dijadikan bahan candaan, bisa kufur itu kalau dibuat main-main dengan sengaja. Waliyadu billahi min dzalik. Jadi kita harus tegas. Kalau mereka beralasan kan Nabi pemaaf, Nabi aja kalau tahu itu dikatakan Nabi maafin, itu hak Nabi.
Memang benar, wa kana ya'fu anil nabi. Ya, wa kana ya'fu anil nabi bihaqqi wa kana ya'fu idza kana bihaqqi wa sababi. Wa kana ya'fu idza kana bihaqqi wa sababi. Nabi itu memaafkan kalau di dalam hak beliau dilecehkan, dinistakan, dizalimi. Nabi maafin, itu haknya Nabi. Tapi jangan sekali-sekali kalau haknya Allah dilecehkan, syiar agama Allah dinistakan. Wa idza du'iya haqqullah lam yakun ahadun lighadabi. Kalau sudah Allah agama dilecehin, enggak ada satupun yang bisa mencegah Nabi kita Muhammad untuk marah. Enggak ada yang berani untuk mencegah Nabi marah. Marah Nabi. Kita juga begitu. Nabi Muhammad syiar agama kita. Tadi saya bilang kalau tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal yang namanya Islam, nggak kenal yang namanya Allah. Anda pengen sampai ke Allah tanpa Sayyidina Muhammad nggak bakalan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau masuk Islam tanpa bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nggak sah Islamnya. Sholat 1000 rakaat pun nggak sholawat pada Nabi nggak sah. Pintu surga nanti siapa yang pegang? Nabi Muhammad. Diharamkan surga sebelum masuknya Nabi dan umatnya terlebih dahulu. Ketika Nabi Muhammad itu sedang sakit, Nabi itu sakit, ya. Ketika ajal mendekat datang Israel, maka ditanya, "Jita za'iran am qabilan?" Kamu ini datang untuk berziarah kepadaku atau untuk mencabut nyawaku? Maka malaikat Israel menjawab, "Jitu za'iran wa qabilan in syi'ta ya Rasulullah." Aku datang untuk berziarah sekaligus untuk mencabut nyawamu jika engkau berkehendak. Tapi kalau sama orang Cibinong kayak nggak pakai begitu lagi. Ya, malaikat Israel nggak pakai punten, nggak pakai, ya langsung dipetok. Ini spesial buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, itu Nabi bagaimana ketika beliau mendengar jawaban malaikat Israel? Itu Nabi gelisah. Hai Jibril, di mana Jibril? Datang malaikat Jibril. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Mani buka di ummati? Bagaimana nasib umatku sepeninggalanku nanti?" Antum yang dipikirin sama Nabi. Antum yang dipikirin. Kitanya ini nggak pernah mikirin Nabi, kitanya aja nggak pernah taklim kepada Rasulullah. Padahal Nabi setiap saatnya, detiknya yang ditanya, ummati gimana nasib umatku sepeninggalanku nanti. Malaikat Jibril dia nggak bisa jawab, laporan ke Allah, menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika setelah menghadap kepada Allah, lantas Allah memberi kabar kepada malaikat Jibril untuk Sayyidina Muhammad, kasih kabar kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan mengecewakannya selama-lamanya. Dan aku haramkan surga sebelum engkau kekasihku yaitu Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu, baru yang lain boleh masuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah ngadain acara maulid sebulan sekali. Itu tujuannya satu, bukan ngadain maulid itu sekedar sholawat sama salam aja, tapi ta'lim kepada Nabi Muhammad untuk mendekatkan kembali umatnya kepada Rasulullah, menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi, biar tahu siapa nih pedoman idola hidupnya. Jangan nanti salah acara maulid gak ada ta'lim, di depan sholawat sama salam sama Nabi, malah justru di belakang ngobrol, ngomongin politik, ngomongin dunia, ngomongin ya hal-hal yang gak penting. Jangan, ini gak ada ta'lim sama Nabi. Orang kalau baca maulid, isi maulid itu sholawat, salam, betul gak? Sholawat perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Anda diajak sholawat semata-mata apa? Sholawat pengen dekat dengan Nabi. Cukup sudah kita di luar jauh sama Nabi, nih dekat lagi sama Nabi Muhammad. Anda pengen dekat sama Allah, ente gak bakal bisa dekat sama Allah tanpa Sayyidina Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan jika kamu ngaku cinta kepada Allah, ikutin aku Sayyidina Muhammad, ikutin aku Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Ini ibarat orang nih yang mau ke Allah tanpa Nabi Muhammad. Ini ibarat orang masuk ke rumah lewat jendela. Kira-kira diterima apa diusir?
Diusir, kenapa? Nggak sopan. Begitu juga orang yang mau langsung ke Allah tanpa lewat Nabi, tanpa lewat salawat, tanpa lewat salam kepada Nabi. Begitulah orang diibaratkan yang mau ke Allah tanpa melalui pintunya. Pintunya ada pada Sayyidina Muhammad. Begitu pas lagi maulid, yang hadir, yang khusyuk ketika salam kepada Rasulullah, salam antum sampai ke Rasulullah. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah satu daripada umatku mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan jasad ruh ke jasadku dan aku menjawab salamnya. Salam kita dijawab, cuma kitanya nggak bisa dengar. Nabi itu nggak pernah jauh terhadap umatnya, kita yang jauh terhadap Nabi. Kitanya yang jauh sama Rasulullah gara-gara kita cinta dunia. Di hati kita cinta dunia, bukan Nabi di hati kita. Padahal umur kita udah 40 tahun, udah 50 tahun, udah bawa kuburan, masih cinta dunia. Padahal dunia udah dijamin sama Allah. Kalau dunia sudah gak ada, itu udah mati. Nanti gak usah nyampe, kita bingung, kita pengangguran. Nanti masih ada rezekinya. Dunia masih ada, kalau nggak ada itu udah meninggal, udah habis rezekinya. Ya kan, pertanyakan di mana Nabi Muhammad di hati kita? Di mana Rasulullah? Kok bisa-bisa di acara maulid masih lupa sama Nabi? Ya, maka di acara maulid itu kita diajarin ta'zim kepada Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, sehingga bubar acara maulid nomor 1 Nabi Muhammad. Di rumah Nabi Muhammad, sunnah Nabi dihidupkan kembali. Masuk rumah ucapkan salam, pakai kaki kanan. Masuk kamar mandi pakai sunnah Nabi Muhammad, keluar kamar mandi pakai sunnah Nabi Muhammad. Begitu di kantor pun juga begitu, di masjid juga Nabi, sehingga orang tersebut di hatinya ada Rasulullah. Cintanya perfect, sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi bi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wa fi riwayah min mali wa ahli. Ya. Tidak sempurna iman kalian sehingga aku Nabi Muhammad lebih kalian cintai daripada diri kalian sendiri, anak kalian sendiri, orang tua kalian sendiri, orang-orang sekitarnya, bahkan hartanya. Pertanyaannya, benarkah sudah begitu belum hati kita? Belum. Kenapa nggak ada ta'zim sama Rasulullah? Kita masih nganggap Nabi ini kayak formalitas doang. Padahal siapa yang nanti bakal nolong kita nanti di akhirat? Siapa yang bakal minta syafaat nanti ketika orang bingung, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi, yauma yafirul mar'u min akhihi. Ya, ketika hari itu seorang lari semuanya dari saudaranya, ayahnya, ibunya, anaknya, semuanya lari ketakutan. Pada hari itu orang mikirin dirinya masing-masing. Siapa yang bakal nolong kita pada waktu itu? Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Ana aku yang bakal nolong kalian, aku yang bakal ngasih syafaat kepada kalian. Bos kalian yang kalian puja-puja nih, yang kalian puji-puji, kalau udah mati muntah ente ngeliatnya di akhirat, apalagi kabur takut nanti ditutup. Siapa lagi yang dipuji, yang dipuja-puja? Artis, idola, pemain bola. Di dunia ini mau kenal, mau ketemu ini susah, betul. Terus kita panjang fotonya, kita ikutin, kita taklim-taklimin. Ada. Ini teguran nih buat kita semuanya. Mana ini tamparan buat kita, bukan sekali orang menghina Nabi, bukan 2 kali, berkali-kali ada. Makanya saya berharap nih hukum di Indonesia nih bagi penghina Nabi Muhammad ini harus dihukum seberat-beratnya. Harus. Kenapa nggak boleh nih nama ini dijadikan buat candaan? Habib memang canda nggak boleh? Canda boleh. Canda boleh. Al-Imam Nawawi menyebutkan di dalam artikel canda itu boleh. Tapi asal tidak ada unsur kebohongan, tidak ada unsur menyakiti lawannya, tidak ada unsur menggolimi, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur menyakitin hati saudaranya. Selama itu boleh, gak apa-apa. Nabi juga canda, Nabi canda, tapi candanya Nabi bawa hikmah. Ada seorang sahabat perempuan, dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
ya Rasulullah, suamiku mengajak makan. Maka Nabi bilang, suamimu yang matanya putih bukan? Bukan ya Rasulullah, suamiku matanya nggak putih. Suamiku putih matanya. Enggak ya Rasulullah, nggak putih matanya. Maka kata Nabi, tidaklah semua orang pasti matanya putih. Ini mata kita nih, yang mengelilingi bola mata hitam, pasti sekelilingnya putih. Kalau nggak putih, wah serem juga, hantu. Itu candaan Nabi. Ada lagi seorang wanita tua yang diajak sama Nabi naik onta. Ibu, saya akan kamu naik. Ya Rasulullah, aku pengen naik onta. Ya, aku akan naikkan kamu anak onta. Ya Rasulullah, kalau anak onta nggak bakalan kuat, saya ini berat. Enggak, kamu akan saya naikin anak onta. Ya Rasulullah, kalau anak onta nggak bakalan kuat. Maka kata Nabi, nggak semua onta jadi besar kecuali menjadi anak terlebih dahulu. Ini candaan Nabi. Ada lagi ibu-ibu tua rentah. Ya Rasulullah, kalau doakan aku masuk surga. Maka kata Nabi, di surga nggak ada orang tua kayak ibu, nggak ada nenek-nenek. Nangis. Maka dibilang sama Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek, semuanya jadi muda-muda, balik lagi kembali menjadi ABG. Ya makanya ibu-ibu tenang aja ya, kalau usah pusing nanti di surga ada glowing apa nggak usah balik jadi muda lagi. Salah satu tips biar nambah cahaya nanti di surga, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Akhirul minas salati alaihi wa inna salat nurun fil jannah. Karena sholawat ini nanti akan menjadikan cahaya kita di surga dan cahaya untuk mengenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian di kitab Ibn Hajar, kejadian nyata ini bagi seorang yang menghina Nabi Muhammad. Ini buat pelajaran buat kita. Itu di Mongol, itu ada penguasa, salah satu penguasa Mongol, petingginya, ada yang murtad, waliyadzubillah masyisyar. Itu dia murtad ketika dia kumpul bersama teman-temannya di suatu kerajaan. Dia murtad jadi Nasara. Ketika dia lagi kumpul meeting, di dalam perkumpulan tersebut ada pengawal, ada penjaga, di situ ada anjing penjaga juga. Apa tuh anjing yang galak tuh namanya apa? Bulldog Bulldog. Nah, tahu bahasa Cibinong apaan? Dok Ketika dia lagi kumpul bersama teman-temannya yang murtad tadi, si penguasa Mongol ini, dia menghina Nabi Muhammad. Dia melecehkan, mengatai Nabi Muhammad dengan kalimat cacian yang tidak pantas. Tiba-tiba itu anjing bulldog tadi marah, mencakar wajah si pencaci tadi, sehingga habis mukanya. Tapi sempat dia ditolong sama teman-temannya. Temannya dia ngomong, ini gara-gara kamu menghina Nabi Muhammad. Enggak, kata dia, ini gara-gara tangan saya nunjuk ke anjing tersebut seakan-akan saya ingin mukul dia. Makanya dia marah. Dia masih bela diri nih. Dia caci lagi Nabi, dia cela lagi Rasulullah, begini. Itu anjing tadi udah ditahan, lepas Pak. Bukan mencakar mukanya lagi, tapi gigit rongkongannya sehingga rongkongan tadi lepas, bibirnya lepas. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gara-gara kejadian itu disebutkan di situ 40.000 orang masuk Islam. Gara-gara lihat anjing menolong membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjing aja bela Nabi, anjing najis bela Nabi. Kita manusia jadi umatnya diem ketika Nabi kita dihina, wala sedikit pun respon, wala sedikit pun marah, wala sedikit pun nuntut agar diproses. Ya, diam aja, biarin. Nah, ini lebih hina kita daripada anjing bulldog tadi. Waliyadzubillahi min. Karena itu siapapun kalau kita dengar, melihat langsung ada yang menghina Nabi, marah
dan Anda tidak berdosa, justru Anda mendapatkan pahala malah Anda di situ. Ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.